Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbama khudhu amwalahum wa hatumila ayyakuna fi tilkal ghanaim syai'un. Wa rabbama khudhu lan terkadang ngalap sapa mengkono kufar amwalahum ing pira-pira bandane muslimin. Wa hatumila lan den memperaken apa yakuna yen to ono fitil kal ghanaimi ing dalem mengkono pira-pira ghanimah ono apa syai'un suci-suci mimma saking perkara akhadhu kang ngalap sapa kufar hu ing ma minal muslimina saking pira-pira wong Islam wa dzalika uta mengkono niku wa usy iku la yahillu ora halal opo ahluhu ngalap mengkono syek majanan kelawan kol apa gratisan bil ittifaqi kelawan sepakati ulama bal yuradu balik den balikaken opo mengkono mal ala sahibihi ing atase wong kang duweni mal utawa syek niku inda Syafi'i munggu Imam Syafi'i rahimahullah. Wa sahibu te wong kang duweni mengkono syai' iku aula le utama bi kelan mengkono syai' bisamani kelawan rego harganya indah Abi Hanifah ta munggu Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Tapi walam yungkalan ora tenukil apa taftishu neliti-neliti an hadza saking ikilah syai'un niku. Maksudnya Imam Ghazali mengatakan apabila harta yang kita peroleh atau yang kita dapatkan itu terjadi keraguan seperti kalau terjadi campuran bahwasanya di pasar itu ada barang-barang sah tapi juga ada barang-barang curian. Tapi kita tidak tahu mana yang curian, maka tidak harus ditanyakan. Kecuali kalau yang curian itu maksimal atau mayoritas, di mana pasar itu memang khusus pasar gelap, pasar barang-barang curian. Kalau yang demikian wajib tanya, benda ini sah atau tidak. Maksudnya curian atau bukan. Tetapi kalau di pasar umum, ya seperti di pasar induk ya, Gadang, ada kabar katanya orang-orang yang nakal itu menjual ayam mati, ayam tiren, ayam mati kemarin. Jadi kandang-kandang itu kan ada ayam mati. Itu ada orang yang nakal menjual bangkai ayam itu di kamuflase, dicampur ya, sehingga dijual ikut ayam-ayam yang bersih, yang sehat. Kalau itu tidak terbukti atau itu cuma sebagian, maka kita tidak harus meneliti semua ayam di pasar Gadang. Artinya kamu udah harus terus beli ayam, bu, ini ayam bener apa ayam tiren? Wah, kamu bisa ditusuk sama yang jual karena dianggap menghina. Makanya kalau tidak jelas tidak wajib tanya. Tetapi kalau itu ada indikasi, umpamanya ayam ini pasar harganya umum 25.000 per kilo, kok ada yang jual cuma 12.000? Nah ini harus ditanyakan, ini ayam apa? Sebab indikasinya dia jual dengan harga tidak wajar, itu menunjukkan kalau barang itu juga tidak wajar. Tetapi kalau itu umum, harganya umum pasar, tidak harus ditanyakan. Selama di situ tidak aglab, tidak lebih mayoritas. Ya contohnya ya di pasar itu kan ya ada juga kan jeruk yang hasil curian. Tapi kan tidak semua. Mungkin 1 sak 2 sak ada orang nyuri. Pepaya juga ya.
Tetapi selama tidak tampak, tidak jelas bahwa itu benda curian, maka tidak wajib dipertanyakan. Kecuali kalau ada keraguan. Ya. Dalilnya di sini sahabat, kata Imam Ghazali, zaman dahulu sahabat itu juga melakukan transaksi di pasar. Sementara di pasar ini barang juga campur, maling, begal, rampok juga dijual di pasar. Artinya tidak perlu diurus satu persatu selama tidak jelas atau ada indikasi itu barang yang haram. Begitu juga apabila dalil yang kedua, sahabat Nabi dulu itu setiap perang kan yang pihak kalah diambil harta rampasan. Jadi perang melawan orang Yahudi, musyrikin, semua yang kalah itu hartanya dirampas. Loh, harta yang dirampas itu mungkin asalnya juga ada yang hartanya orang Islam. Sebab orang musyrikin juga melakukan hal yang sama. Ketika dia menang perang melawan orang Islam, maka semua harta orang Islamnya itu dirampas semua. Nah ketika dia kalah, rampasan yang diperoleh orang Islam itu mungkin juga asalnya dari rampasan orang kafir pada orang Islam. Ini kalau diurut-urut kan harus diteliti. Ini dulu dari mana, ini dulu dari mana. Tetapi nyatanya sahabat tidak ngurus. Yang penting ada harta rampasan ya sudah diambil. Tidak diteliti dulunya dari mana. Walaupun ada kemungkinan dulunya harta itu adalah rampasan dari orang Islam. Selama tidak diketahui betul. Tapi kalau diketahui dengan jelas ini dulu hartanya si fulan yang dirampas, maka tidak boleh diambil. Artinya harus dikembalikan. Walam yungkol dan ora den nukil. Khotubah berpisan. Obat taftishu niti-niti neliti-neliti an hadza saking ikilah syekh. Pada contoh itu sahabat tidak meneliti. Wa katabala nulis nulis surat sinten Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Idza ila Azerbaijan maring negara Azerbaijan. Sekarang masih ada. Azerbaijan itu daerah Rusia. Sayyidina Umar mengirim surat, innakum sedun sira kabeh iku fi bilatin ing dalem pira-pira negara tudbahu kang den beleh. Fiha ing dalem bilad op almitatu batang. Sayyidina Umar mengingatkan di Azerbaijan waktu itu orang-orang menyembelih hewan yang sudah jadi bangkai. Fanzuru mongko ningalono sira kabeh ningalono zakiyahu ing hewan kang den sembelih niku wau Azerbaijan min maitihi saking badange mengkono kaum Azerbaijan niku. Adzina ngidini sapa Sayyidina Umar visuali ing dalam takon wa amara lan perintah sapa Sayyidina Umar bihi klan mengkono soal, tapi walam yakmur lan ora perintah sapa Umar bisuali kelawan takon anid darahimi saking pira-pira dirham allati hiya kang utawi mengkono darahim iku asmanuha pira-pira mata uang. Saman itu ongkos mata uangnya mengkono bilad. Li anna aktsara darahimihim karena sudune agak-agak dirhami mengkono kaum Azerbaijan niku ilkulam takun ora ono apa asman iku asmanal napa niku juludi pira-pira rego saking kulit. Maksudnya ada juga yang terbuat dari apa mata uang itu barteran dengan kulit. Wa ingkana senajan ono apa asman iya yo mengkono julud niku iku tubau dentol apa mengkono julud. Wa aktsarul julud te akeh mengkono kulit iku kana ono sapa aktsarul julud iku kadzalika kaya mengkono maitah. Dalam contoh ini Imam Ghazali mengambil misal Sayyidina Umar mengirim surat pada pasukan yang masuk ke Eropa. Pasukan yang sampai di Azerbaijan, di Rusia.
supaya mereka meneliti hewannya itu sembelihan apa bukan. Karena di situ kebiasaannya ya, orang-orang itu bangkai pun disembelih. Artinya ya bangkai-bangkai itu ikut dimakan. Makanya Sayyidina Umar menyuruh diteliti, tanya dulu ya. Sebab di situ ada keraguan. Tetapi anehnya Sayyidina Umar tidak menyuruh tanya tentang uang yang diperdagangkan. Karena di sana juga ada yang barteran dari kulit. Dan kulit itu kan di daerah itu, daerah Eropa kan dingin. Kulit itu merupakan jaket, pakaian, apa itu semua peralatan ini banyak dari kulit. Tetapi kulit tidak dipertanyakan, padahal hewan-hewan di sana itu kan mayoritasnya atau campuran antara yang disembelih dengan tidak disembelih. Jadi Ibnu Umar tapi tidak ngurus tentang masalah kulit. Artinya soal kulit itu dikesampingkan karena itu kebutuhan. Tetapi kalau makanan, Sayyidina Umar menyuruh tanya supaya tidak keliru karena ada keraguan. Wa kadzalika kaya mungkono Ibnu Umar, sahabat Umar, qala dawu sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Innakum sunni sira kabeh iku fi biladin ing dalem negara. Aktsaru kosobiha utawi luwih akeh piro-piro jagal tukang sembelihane bilad iku al majusu wong majusi. Majusi ini penyembah api. Fanzuru mongko ningalano sira kabeh az-zakiyya ing kewan kang den napa niku den sembelih minal mitati saking kewan kang badang bangkai ya. Fahussa mongko den tentokaken bil aksari kelawan mayoritas karena ada keraguan mayoritas bangkai. Den tentokaken opwal amru perintah bisu ali kelawan takon. Artinya dalam dua contoh itu Sayyidina Umar juga Imam Ibnu Mas'ud menyuruh orang supaya tanya hewannya itu disembelih apa tidak. Sebab di situ ya, dalam kasus yang kedua orang-orang penyembelih jagal-jagal itu pada saat itu di daerah itu mayoritas orang Majusi. Sedangkan orang Majusi itu sembelihannya tidak sah. Karena orang Majusi itu bukan termasuk ahli kitab. Jadi soal sembelihan orang non muslim, orang Yahudi, Nasrani itu diperbolehkan kalau memang disembelih. Dan mereka itu tergolong ahlul kitab. Maksudnya ahlul kitab itu mereka yang masih berpegangan pada tradisi Kristen atau Yahudi yang asli. Artinya orang Yahudi sampai hari ini, kata teman saya, itu ya seperti kita disembelih. Istilahnya kalau di Amerika itu kosar. Jadi orang Yahudi itu, komunitas Yahudi juga menyembelih. Tidak mau hewan yang tidak disembelih. Makanya pendapat ulama, orang non muslim kalau Yahudi dan Nasrani itu bila nyembelih itu boleh sembelihannya dimakan. Kalau itu Yahudi atau Nasrani yang orsinil, bukan orang murtad. Kalau seperti di Indonesia ini kan rata-rata orang murtad, tidak asli, asalnya Islam berpindah menjadi Kristen. Nah ini namanya Kristen yang hasil murtad, maka tidak sah sembelihannya dan tidak sah pernikahan dengan orang Islam. Tapi orang Yahudi dan Nasrani yang di Bethlehem, yang di Palestina, yang di Eropa mungkin yang asli turun temurun memang Kristen atau Yahudi asli, itu sembelihannya masih boleh dan boleh menikah dengan orang Islam. Kalau yang Muslim ini yang laki-laki. Kalau yang Muslimnya perempuan, Muslimah tidak boleh, ya, beda. Jadi perkawinan beda agama. Kalau wanitanya Muslimah maka tidak boleh menikah dengan non-Muslim. Tetapi kalau laki-lakinya Muslim boleh menikah dengan non-Muslim. Tapi non-Muslim yang asli, yang ahlul kitab. Maksudnya ahlul kitab itu ya Yahudi, Nasrani. Kalau non-Muslimnya itu Buddha, Hindu, Konghucu, itu tidak. Karena apa? Mereka bukan ahli kitab, sama dengan Majusi.
Jadi non muslim itu ada yang ahlul kitab, ada yang bukan ahlul kitab. Lalu yang ahlul kitab ini masih boleh dinikahi, sembelihannya masih diterima. Kalau memang dia asli ya, bukan produk murtad. Walayat nadihu lan ora jadi pertelo. Apa maksudu hadzal babi maksude iki bab illa bidzikri suwarin angin kelan nutut pira-pira contoh. Wa fardhi masaila lan ngira-ngira pira-pira masalah. Yak suruh kang akeh apa wukuha tumibane mengkun masalah fil adati dalam pira-pira kebiasaan. Fal nufridha mongko becik ngira-ngira akan ingsun ha ing mengkono masail. Imam Ghazali dalam Ihya ini karena memang waktunya cukup ya, sehingga uraiannya itu panjang. Dari pembahasan yang kedua tentang keraguan sebab perolehan harta, itu kan Imam Ghazali memberi garis ya, kalau tercampur harta halal dan haram dan tidak bisa dikenali, maka itu hukumnya boleh tetap dilakukan transaksi. Tetapi kalau haramnya itu mayoritas atau dicurigai ada indikasi itu haram, maka tidak boleh dilakukan transaksi, baik itu jual beli atau apa itu hibah ya. Pokoknya kalau kamu tahu ini benda hasil nyolong, apa itulah ayam atau apa saja, orang itu memang betul-betul nyolong terus dijual, kamu tahu itu hasil nyolong, tidak boleh kamu beli. Ini loh, umpamanya ada orang nyolong apa itu benda apa ya, contoh yang gampang ini, minuman ini, santri. Orang ini habis nyolong terus dijual, ini beli murah-murah aja karena di hasil nyolong, tidak boleh dibeli. Sebab apa? Ini jelas benda curian, tidak boleh dibeli. Diberi pun juga nggak boleh. Ini tak kasih kamu, tidak boleh, tidak boleh diterima. Sebab apa? Ini haram, hasil nyolong ya. Tapi kalau tidak jelas bahwa kemarin ada truk box isi air kontainer guling, umpamanya di krebet, terus minumannya dijarah orang, kerebutan, terus besok di pasar ada orang jual, sama dengan yang guling kemarin. Maka ini kalau memang dikenali, oh ini hasil jarahan, nggak boleh dibeli. Tapi kalau campur, di situ ya ada memang orang yang jual merek umum ya, merek Aqua, kan semua orang juga jual. Yang dijarah itu juga mereknya kebetulan sama. Nah kalau tidak dikenali, tidak ada itu boleh kita tetap beli ya, beli wajar. Tapi kalau itu memang jelas dikenali bahwa minuman jenis ini tidak beredar, ada yang beredar itu karena hasil pencurian, maka tidak boleh dibeli. Karena apa? Jelas itu hasil mencuri. Tetapi kalau campur hasil curian dengan non curian itu di pasar sudah tidak bisa dikenali, tidak harus tanya ya mana saja boleh dibeli. Intinya kalau kamu tidak ada keraguan dan tidak ada indikasi, tidak harus bertanya. Tetapi kalau itu meragukan atau ada indikasinya, harus dijauhi, wajib tanya. Ada orang jual ini aku wahai santri kok murah, ini pasarnya 2.000 kok dijual 1.000. Tanya kenapa kok murah, ya harus tahu jelas. Gak mungkin kan ini. Kalau orang bilang ini kemarin hasil jarahan, yuk jangan dibeli walaupun murah, sebab kamu tahu itu tidak halal. Nah ini ada beberapa contoh yang lain yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Mas'alatun rupani, hadi mas'alatun, contoh masalah. Saksun tewong suci muayyanun kang tertentu, kholaton nyampur sapa sahes malau ing bondone sahes al haram kang haram, mithla ayyuba'a. Contohnya yang tau dentol alat dukanin ing atase suci toko, apa to amun panganan maksubun kang den gosok, au malun utawa bondo manhubun kang den rampok, ini harta rampokan. Memithla yakuna lan badane yen tono sopal kodi hakim, awil raisu utawa kepala desa, kepala negara, awil amil utawa pegawai, awil faqih utawa wong ahli fikih kiai, alladzi lahu kang iku keduwe mengkono qadhi rais idrorun utawi bubaran, maksudnya idrorun itu keluar masuk ya, dia itu ngelibet ala sultanin ing atase sultan zalimin kang zalim. Umpamanya ini ada koruptor, hartanya itu kan dia bercampur dengan keharaman ya.
Lahu iku lang iku kedue mengkono-mengkono qadilah aidon halimane malun utai bondo maurusun kang den waris. Napa niku? Oh, lagi mriki sare auradun. Oh niku lafate wae napa? Idrarun. Penggawe manane lagi mriki alladzi lahu idrarun. Tapi kalau di syarahnya itu auradun. Ini ada beda redaksi. Idror. Tapi sama aja. Idror itu artinya kebiasaan, mubeng ya. Terus ala sultanin zolimin. Kalau ada orang biasanya keluar masuk di pemerintahan yang zolim ya, koruptor-koruptor. Walau aidan malun maurusun, tapi dia juga punya harta lain yang warisan. Wadah kanatun, dahkana itu pekarangan. Artinya dia juga punya kebun ya. Au tijaratun atau dagangan. Au rajulun utawa wong lanang tajirun kang pedagang. Amala kang lakoni muamalah sapa tajir bi muamalatin kelan muamalah sahihatin kang bener. Tapi wa yurabilan nggawe riba merente apa. Lan mana akan ngribaaken sapa mengkono rajul aidan halimane. Fa innal aktsar nggih sedune kang luwih akeh bendi. Fa ingkana kurang. Fa ingkana lamun ono opwal aksaru kang luwih akeh min mali saking bondone mengkono rajul iku haramun haram ya. Kalau memang hartanya dia mayoritas haram ya, maka ya tafsil. Kalau itu mayoritas harta orang itu haram, itu koruptor. Tapi dia juga punya kebun, punya kerjaan lain. Atau dia itu dagangannya campur. Ya dodol tahu, ya dodol whisky, campuran. Ya dodol roti, ya dodol ganja. Orang yang hartanya ini campur. Ada halal, ada haram. Seperti pejabat, nah ya ada yang hasil korupsi, ada juga hasil dia bertani. Orang yang punya harta campur halal haram, maka ini tafsil beda-beda. Kalau mayoritasnya itu haram ya, dia itu memang pekerjaan utamanya itu maling, sambilan nyupir, berarti malingnya kan mayoritas. Maka falaya juzu mongko ora wenang opal aklu mangan min diyafatihi saking suguhani wong. Kita ndak boleh ikut disuguhi orang itu, ndak boleh dimakan. Kalau kita tahu dia itu hartanya mayoritas haram. Jadi orang itu bandar togel. Ya mayoritas 90% kekayaannya dari pertogelan. Tapi juga punya toko, juga punya tani 10%. Kalau mayoritas hartanya itu haram, maka kita tidak boleh nerima pemberian dia. Suguhannya juga enggak boleh. Wala qabulu hadiyati lan orang wenang nerima wala qabulu hibatihi. Lan orang wenang nerima kue-kueane mengkuno man wa sadaqati lan nerima sedekah iman illa ba'da taftisi angin sausin neliti-neliti. Kalau orang itu hartanya mayoritas haram, tidak boleh kita diberi menerima kecuali sudah diteliti. Diteliti apakah itu jelas haram atau enggak. Fa in haram mongko lamun pertera opal makhudu perkara kang den alap iku min wajin sangin dalan halalin kang halal, fadzaka ya mongko iku sah. Kalau itu memang hasil kerja dia yang halal. Umpamanya ini ada bandar togel, dia punya kebun pisang. Terus kamu dikirimi pisang, kamu teliti, oh pisang ini bukan hasil togel, tapi hasilnya kebun, maka boleh dimakan. Kalau kamu tahu itu halal. Wa illa lamun ora zoharo, kalau tidak jelas yang dari mana ini ya, orang itu mayoritas hartanya haram, tapi punya kerjaan lain, tapi tidak dikenali. Ini yang dari mana? Taroka moko tinggal sebuah wong ing menggunung mal, sebaiknya dihindari. Jadi menerima dari orang yang hartanya mayoritas haram itu harus hati-hati. Ya termasuk dari koruptor-koruptor ya. Orang harusnya hati-hati. Kalau itu pemerintah zalim, penguasa zalim yang tukang rampas, pajak, pungli yang tidak benar, maka kita tidak boleh mengambil dari dia. Kalaupun kita ambil ya berikan untuk hal yang lain. Hati-hati ya, maksudnya hati-hati. Kalau itu jelas halal boleh. Kalau memang dikenal oh ini yang cari jalur halal boleh. Wa ingkana lamun ono pal haram perkara haram iku aku lalu istidi. Tapi kalau pekerjaan orang itu mayoritasnya halal,
haramnya cuma sambilan cilik-cilian. Wal makhudzulan halutai perkara kang den alep iku mustabihun serupa dan yang diberikan kamu itu enggak jelas. Fa hadza mongko ikilah mengkono al makhudz iku fi mahallin nadri ing dalem panggonane angen-angen. Kalau kasusnya dia itu orang yang memberi kamu itu mayoritas hartanya halal, cuma ada nakalnya. Ya penggaweane yo dagang tapi yo nyambi togel. Pekerjaan itu yo jahit tapi nyambi balon umpamane ono haram didik-didik. Maka ini harus hati-hati. Berarti di sini subhat. Kalau kamu jelas itu halal ya boleh diambil. Tapi kalau kamu tahu ini hasil dari perlontean ya jangan diambil. Li'annahu kana sudine al-ma'khud iku ala rutbatin ing atase tingkatan siji baina rutbataini antara tingkatan loro karena itu kan antara halal dan haram. In qadaina lamun netepaken sapa kita bi annahu kasih kelakuan iku laut istabahat lamun dadi serupa apa zakiyatun hewan kang den sembelih bi asri maitatin kan 10 pira-pira bangkai masalan ing dalem umpamane wajib mengko wajib apa ijtinabul kulli ngedohi sekabehane. Wa hadza uta ikilah mengkono misal iku yusbihu nyerupani apa hadza hu ing mengkono al ma'khudz niku min wajin saking arah siji. Karena kan kalau ada syubhat umpamanya ini ada 10 ekor ayam. Yang satu sembelihan, yang 9 bangkai. Tapi wis diketok-ketok, wis campur. Enggak bisa dibedakan. Yang bangkai yang mana? Tapi yang jelas 10 ekor ini satunya halal, 9 haram. Maka semuanya enggak boleh dipakai, semuanya enggak boleh dimakan. Karena apa? Mayoritas haram. Maka kamu tidak boleh milih. Karena apa? Tidak bisa dibedakan. Sehingga ya harus dijauhi semua. Lah, orang yang hartanya campur halal dan haram, yo tani, yo tokel, yo korupsi, yo apa guru apa negeri umpamanya. Ini kalau harta campur hukumnya seperti itu. Artinya satu sisi itu harus dijauhi. Kalau memang jelas atau ada indikasi. Tetapi kalau diketahui itu yang halal maka boleh. Ya contohnya dia itu pegawai negeri, tukang korupsi umpamanya. Tapi dia punya warisan kok dari bapaknya. Artinya hartanya ya ada yang halal. Kalau diketahui ini yang jalur halal boleh diambil. Jadi dipilah-pilah. Tidak semua dihukumi haram. Karena masih bisa dibedakan. Inilah sulitnya ya. Orang ini masih ada pilihan. Tetapi hati-hati itu lebih baik. Dimanapun, kapanpun, kalau kita bisa lebih baik hati-hati. Jangan sampai keliru mengambil milik orang lain. Apalagi nyolong. Jangan sampai. Subhat saja kalau bisa dijauhi. Apalagi mencuri ya. Harus dijauhi, bahaya. Mencuri jelas haram. Jangan sampai kita mencuri. Muka-muka diberi jalan rezeki yang mudah, sing berkah. Amin Allahumma amin.